Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Alqamah durhaka kepada ibundanya. Konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat dan berpuasa dan bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat Alqamah itu sudah dalam keadaan nazah atau sakit. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka melaporkan kejadian ini pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Adapun yang menjawab, ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sangat tua. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katanya kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarkanlah Rasulullah yang datang menemuinya. Tak kala utusan itu telah sampai pada ibunda Alqamah dan berpesan, beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepada ibu Alqamah, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku, bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Ibu pun menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasul. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Ibunya menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau pun bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Sang ibu pun berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat? Beliau menjawab, saya akan membakar di hadapanmu. Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah pun menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah, karena sekalipun dia itu rajin sholat, berpuasa dan sedekah, dia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Semua kaum muslimin yang hadir saat ini bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah. Rasulullah pun berkata pada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataupun belum. Maka Bilal pun masuk dan berkata, wahai kalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga dia tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikan mampu mengucap syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia, dan saat itu juga, wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalipun manusia, Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridho
orang tua, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu fiqila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.